몸은 돌려줄 수 있는 거 아닌가? 지금 뭐 하는 거예요? 내일이 돼보면 알겠지. Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Kim Ji-eun sebagai Nayeon dan Park Solomon sebagai Sonu. Drama ini mengisahkan tentang Nayeon dan Sonu yang bertukar jiwa setelah mereka berciuman. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan memperlihatkan Nayeon dan Yumi terjebak macet. Nayeon menyuruh supirnya tiba dalam 5 menit ke tempat meetingnya. Dia akan menambahkan $500 jika berhasil melakukannya. Nayeon melihat Pak Nam sedang menjelaskan proposalnya kepada Jinsok, CEO Su Beauty. Pak Nam dan Nayeon rekan kerja di perusahaan Songsu, agen pemasaran dan periklanan. Mereka sedang memperebutkan proyek pemasaran iklan perusahaan Su Beauty. Jinsok minta Nayeon menjelaskan dalam 3 menit untuk meyakinkannya kenapa dia harus bekerja sama dengannya, bukan dengan Pak Nam. Nayeon mengatakan dia akan membantunya meningkatkan citra produknya, sama seperti yang pernah dia lakukan pada aktor Yoon Hyuk. Citra Yoon Hyuk hancur setelah dia ditemukan menyetir dalam keadaan mabuk, ketahuan berjudi di luar negeri, dan pernah dituntut atas kasus penyerangan. Nayeon mengubah personal branding Yoon Hyuk dengan memilih film kriminal, hingga akhirnya Yoon Hyuk menjadi aktor terbaik di festival film internasional dan tampil di beberapa iklan TV. Jinsok minta Nayeon membuktikannya. Yoon Hyuk yang sedang syuting tiba-tiba datang. Nayeon memberitahu kapanpun dia memanggil Yoon Hyuk pasti akan datang dalam 3 menit. Jinsok terkesan dengan Nayeon. Dia mengajak Nayeon untuk melihat lokasi pop-up store Su Beauty. Saat ini tempatnya masih dipakai untuk pabrik sepatu buatan tangan. Menurut Nayeon, tempat ini sangat cocok untuk citra merek Su Beauty. Di kantor, Nayeon menyuruh Yumi mengadakan rapat dengan pekerja pabrik sepatu buatan tangan untuk membujuk mereka karena mereka menolak kehadiran toko pop-up Su Beauty. Yumi mengunggah ke media sosial Songsu bahwa Nayeon berhasil mendapatkan proyek Su Beauty, perusahaan kosmetik nomor 1 di Korea. Mereka semua kagum dengan Nayeon. Nayeon terkenal sebagai manajer pemasaran hebat di televisi dan YouTube. Buku Nayeon juga sangat populer. Orang-orang membicarakan dia akan menjadi anggota termuda tim eksekutif. Selain prestasinya yang gemilang, banyak rumor negatif tentang Nayeon. Mulai dari digosipkan berselingkuh dengan seseorang di kantor pusat hingga wanita yang jahat dan menyebalkan. Pada malam harinya, Hee-jong atasannya di kantor pusat memberinya selamat atas proyek Su Beauty. Dia kemudian memberitahu bahwa Su Beauty terlibat skandal uji coba menggunakan hewan beberapa tahun lalu. Selain itu, tidak mudah mendapatkan tempat yang sekarang dipakai untuk pabrik sepatu buatan tangan. Nayeon mengatakan agar heboh, mereka harus melakukan sesuatu yang tidak mudah. Keesokan harinya, Yumi memimpin timnya untuk bertemu dengan pekerja sepatu buatan tangan, namun mereka menolaknya. Di ruangan Nayeon, Sonu, karyawan magang di perusahaan Songsu, menyatakan keberatan jika mereka membuka toko pop-up Su Beauty di tempat pabrik sepatu buatan tangan. Dulu Sonu adalah junior Nayeon di kampus. Menurut Sonu, seharusnya mereka bisa membantu melindungi perusahaan domestik. Selain itu, banyak hal mencurigakan mengenai Su Beauty. Menurut penelitiannya, mereka tidak menggunakan bahan vegan dan masih melakukan uji coba produknya pada hewan. Nayeon marah karena Sonu melakukan penelitian, padahal dia hanya pekerja magang, bukan bagian tim pemasaran. Kemudian menyuruhnya keluar. Saat sedang makan bersama rekan kerjanya, Nayeon mengirim pesan menyuruh Sonu datang ke hotel Onrat. Sonu bertanya mengenai rumor yang beredar bahwa krim wajah Su Beauty sebenarnya bukan dari bahan vegan dan mengandung minyak hewani. Jinsok menjelaskan saat sukses orang selalu menyebarkan rumor palsu.
Dia memberitahu produknya tidak mengandung minyak hewani karena dia sangat peduli dengan hewan. Tiba di apartemen Nayeon, lampu ruang tamunya mati. Tiba-tiba muncul tangan hitam. Kemudian dia buru-buru minum obat. Keesokan harinya, Sono ke pabrik Subyuti atas perintah Nayeon. Dia membantu di bagian gudang. Sono curiga ketika melihat rumput. Dia bertanya apakah mereka membutuhkan rumput untuk membuat produk perawatan kulit. Pria itu beralasan menggunakannya untuk menguji bahan-bahan mereka, kemudian mengalihkan perhatian Sono dengan mengajaknya makan siang bersama. Sono mengirim pesan ke Nayeon saat dia sedang makan. Nayeon tidak menanggapinya, dia menghapus semua pesannya. Di kantor, Nayeon bertemu dengan manajer desain bernama Jongwoo. Jongwoo menunjukkan desain kartu undangan yang terkena sinar matahari, sesuai dengan konsep produk utama Subyuti yang mengandung air laut. Nayeon sangat menyukainya. Dia memuji Jongwoo, kemudian memberikan ide konsep untuk desain toko pop-up Subyuti. Yumi melihat keakraban mereka, membuatnya cemburu. Dia menyukai Jongwoo, namun Jongwoo menyukai Nayeon. Di stasiun kereta, Sono sadar ponselnya tertinggal di pabrik. Tiba di pabrik, sudah tidak ada siapa-siapa. Dia berhasil menemukan ponselnya di mesin forklift. Sono mendengar suara. Dia mencari asal suara dan terkejut melihat seekor kelinci. Dia menemukan ruangan yang berisi kelinci percobaan. Semua mata kelincinya merah akibat efek samping dari kosmetik. Sono memperlihatkan kelincinya kepada Nayeon. Nayeon melihat video yang diambil Sono, kemudian menghapus semua file itu setelah mengirim filenya ke ponselnya. Sono bertanya apakah dia akan tetap memasarkannya sebagai produk bebas kekejaman. Nayeon memberitahu toko pop-up akan dibuka minggu depan. Mereka tidak punya waktu untuk mengubah konsepnya, jadi mereka harus menutupi ini dengan sempurna. Nayeon menjatuhkan ponsel Sono, kemudian menginjaknya sambil bilang, inti dari pencitraan merek adalah menunjukkan kekuatan dan menyembunyikan kekurangan. Dia memperingatkan Sono untuk jangan menyerangnya karena dia akan mempertaruhkan semuanya. Bahkan dia bisa menjual jiwanya, kemudian menyuruh Sono pergi. Selanjutnya, Nayeon memperlihatkan videonya pada Jinsok. Jinsok meresponnya dengan mengatakan dia harus memperketat keamanan di pabriknya. Nayeon mengajukan nilai kontrak baru karena perusahaan mereka harus menanggung resiko jika hal buruk terjadi. Keesokan harinya, Sono datang ke pabrik Subyuti. Pria itu mencoba menghalangi Sono masuk. Dia mengatakan tempat ini hanya gudang, dan memang benar tidak ada kelinci lagi di ruangan itu. Sementara itu, Yumi berhasil meyakinkan para pembuat sepatu untuk menandatangani kontrak kesepakatan. Mereka akan mendapatkan kompensasi setelah menandatangani kesepakatan pemindahan pabrik sepatunya. Yumi melaporkan semua pembuat sepatu sudah menerima pembayaran dan mereka sudah menandatangani kontraknya. Hanya Pak Lee yang tidak mau menandatangani kontraknya. Dia akan datang hari ini untuk melakukan protes lagi. Di pabrik sepatu, Pak Lee menyuruh mereka pergi. Mereka memberitahu pemilik gedungnya sudah menandatangani kontrak dengan mereka. Pak Lee mengatakan tempat ini adalah hidup dan sejarahnya, jadi dia tidak bisa menyerahkannya. Nayeon datang, dia memberitahu bahwa dirinya adalah penanggung jawab proyek ini. Dia menyuruh Pak Lee mengambil uang kompensasinya agar keluarganya bisa kembali kepadanya. Pak Lee marah, dia mengancam Nayeon. Sono melarang Pak Lee melakukannya, namun dia malah terluka. Mereka semua merekam kejadian itu. Pak Lee ketakutan, dia memutuskan kabur. Nayeon minta pegawai lainnya untuk membantu Sono. Akhirnya, Nayeon berhasil membuat pabrik sepatu buatan tangan berusia puluhan tahun, memutuskan menjual pabriknya. Dulu tempat itu terkenal sebagai area industri, namun sekarang disebut sebagai tempat paling keren di Seoul, di mana tempat nuansa industri dan budaya berdampingan. Di hari pembukaan toko pop-up Subyuti, Nayeon menjelaskan konsep ramah lingkungan dengan menciptakan suasana alam.
Tema utamanya adalah 5 indera. Para pengunjung akan merasakan lini produk baru Su Beauty dengan 5 indera mereka. Di lantai 1, pengunjung bisa menyelami keindahan alam yang misterius. Jin Sok puas dengan hasil pekerjaan Nayeon. Setelah itu, semua pegawai mengikuti pesta pembukaan, termasuk Nayeon yang tampak cantik dengan gaun berwarna merah. Sonu datang dengan setelan jas, membuatnya tampak super ganteng. Dia mencari Nayeon. Nayeon menyangka Sonu tidak akan datang. Dia memberitahu melakukan itu semua bukan karena dia membencinya, tapi memang seperti itu cara kerja di industri ini. Jadi dia harus menerimanya. Sonu mengatakan dia tidak membencinya, kemudian membuang ponselnya yang berisi salinan video di pabrik Su Beauty. Nayeon bertanya apa yang dia inginkan. Sonu memberitahu dia menginginkannya, kemudian menciumnya. Di ruang kerja Nayeon, seseorang mengirim email yang berisi bukti video dan foto Su Beauty melakukan uji coba pada hewan. Orang itu juga memberitahu semua bukti tersimpan di komputer Nayeon. Keesokan harinya, reporter menghubungi Nayeon. Dia langsung menghidupkan televisi. Media mengungkap fakta dengan bukti video dan foto bahwa Su Beauty melakukan uji coba pada hewan di pabriknya dalam skala besar. Polisi datang ke pabrik Su Beauty karena mereka curiga bahan kosmetiknya menggunakan minyak hewani. Reporter minta Jin Sok memberikan keterangan terkait klaimnya bahwa Su Beauty menggunakan bahan vegan yang ternyata bohong. Jin Sok mengatakan dia hanya mengikuti instruksi Nayeon. Jadi ide pemasaran berbahan vegan adalah ide Nayeon. Sonu terus menghubungi Nayeon, namun dia mengabaikannya. Nayeon datang ke kantor pusat CG untuk menemui para direksi. Direktur Han menunjukkan foto ketika Nayeon melakukan pertemuan rahasia dengan Jin Sok. Hee-jong tidak mau membantunya. Dia memalingkan wajahnya. Nayeon dipecat karena kasus ini, dan semua pegawai di Songsu yang merupakan kantor cabang CG melihat pengumumannya. Yumi tersenyum melihat pengumuman itu. Di ruang kerjanya, Nayeon bertanya-tanya siapa yang menyebarkan videonya. Dia sudah menghapus semua videonya dari ponsel Sonu. Dia teringat ponsel Sonu yang dibuang, kemudian bergegas ke toko pop-up Su Beauty. Setelah Nayeon berhasil mengambil ponselnya, seorang pria dengan topeng kelinci berdiri di hadapannya. Nayeon buru-buru lari. Ponselnya jatuh saat dia menaiki tangga. Pria itu menutup mulutnya. Nayeon melukai tangannya, kemudian menendang pria itu. Dia jatuh dan tangan hitam muncul. Nayeon bangun di rumah sakit. Dia melihat tangannya dan langsung teriak ketika melihat wajahnya di cermin. Entah bagaimana, jiwa Sonu bertukar dengan Nayeon. Sonu? 내 몸은 어디 가고? Jiwa Nayeon berada di tubuh Sonu. Sonu bertanya apa yang terjadi pada Nayeon. Perawat memberitahu Nayeon berada di unit perawatan intensif. Sonu keluar mencari Nayeon. Nayeon melihat dirinya tidak sadarkan diri, lalu melihat bekas luka di tangan Sonu. Nayeon teringat ketika melukai tangan pria yang mau membunuhnya. Dokter memberitahu dia tidak sadarkan diri selama 1 bulan. Sonu menanyakan keadaan Nayeon. Nayeon tidak punya keluarga, jadi dia yang akan menjadi walinya. Dokter tidak mau memberitahu keadaan Nayeon. Dia hanya memberikan barang pribadi milik Nayeon. Dalam perjalanan pulang, Sonu mendengar berita bahwa Nayeon dinyatakan mengakhiri hidupnya karena depresi setelah dipecat akibat kasus Su Beauty. Sonu memeriksa panggilan masuk ponsel Nayeon. Seseorang menghubungi panggilan darurat menggunakan ponselnya. Di depan apartemennya, mereka melarang Sonu masuk, walaupun dia mengaku sebagai pacar Nayeon. Akhirnya, Nayeon memutuskan pergi ke rumah Sonu. Dia mencoba membuka gembok dengan mengira angkanya hingga berhasil. Setelah mengganti pakaiannya, dia melihat tangannya. Nayeon yakin ini adalah pembunuhan terencana yang disebabkan dendam pribadi. Dia menduga pelakunya salah satu dari mereka, yaitu Pak Lee pembuat sepatu, Pak Nam, Yumi, dan Direktur Han. Keesokan paginya, Nayeon kesulitan memilih pakaian karena semua pakaian Sonu terlihat kuno.
Akhirnya dia memutuskan membeli yang baru menggunakan kartu Sonu. Dia datang ke kantor dengan setelan jas, membuatnya tampak sangat berbeda. Nayeon melihat papan pengumuman, Sonu telah menjadi pegawai tetap dan dimasukkan ke dalam tim underdog, tim paling buruk dengan kinerja paling rendah di Songsu. Sementara itu, Yumi menjadi manajer tim 1 pemasaran, tim pemasaran eksekutif yang memegang peranan penting di grup CG. Yumi menyapa Sonu, rumor beredar Nayeon dan Sonu berpacaran, dan Sonu dibawa ke rumah sakit dengan Nayeon di hari yang sama. Yumi bertanya apakah dia benar-benar pacaran dengan Nayeon. Sonu balik bertanya apakah dia yang melakukannya pada Nayeon. Yumi menjawab, Nayeon mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Di ruangannya, Yumi menghubungi seseorang. Dia mengatakan jika Nayeon hidup kembali, situasinya akan gawat bagi mereka berdua. Sonu melihat berita penyelidikan kasus jatuhnya Nayeon ditutup. Dia akan mencari tahu siapa yang mencoba membunuhnya. Sonu masuk ke ruangan Yumi. Dia mengatakan mencuri posisi seseorang adalah sebuah kejahatan. Yumi mengatakan dia bertingkah memihak Nayeon. Berarti rumor itu benar. Apakah dia tidur dengan Nayeon? Sonu balik menyerangnya. Sonu mengatakan mungkin itu cara dia untuk mendapatkan jabatannya sekarang. Kemudian bertanya dia tidur dengan siapa. Yumi mengalihkan pembicaraan mereka dengan memberikan proyek untuk melakukan rebranding pabrik sepatu buatan tangan di Songsu. Sonu datang ke pabrik sepatu Songsu. Dia menemukan alat yang digunakan Pak Lee untuk mengancamnya. Pak Lee bertanya apa yang dia lakukan. 너 뭐 하는 거야? Sonu melihat bekas luka di tangannya, kemudian memberitahu dia datang untuk membantunya mencari nafkah. Pak Lee mengatakan dia tidak membutuhkan bantuannya. Dia masih sangat marah karena diinterogasi polisi beberapa kali dan dituduh melakukan percobaan pembunuhan pada Nayeon. Selanjutnya, Sonu datang ke ruangannya. Anggota tim underdog adalah Lex, Leong, dan Jenny. Sonu bersikap seperti dia seorang manajer karena jiwa di dalam tubuhnya adalah Nayeon. Dia menyuruh Leong mencari artis yang cocok untuk model sepatu buatan tangan. Lex disuruh membuat konsep gambar untuk mengubah citra merek sepatu, sedangkan Jenny disuruh merencanakan pemasaran di media sosial. Pada malam harinya, Sonu memeriksa meja Jongwoo. Dia curiga orang yang mencoba membunuhnya orang dekat karena menghubungi nomor panggilan gawat darurat menggunakan ponselnya. Selanjutnya dia memeriksa meja Pak Nam, namun Sonu tidak menemukan bukti apapun. Keesokan harinya Yumi memimpin rapat. Dia meminta tim underdog untuk melakukan presentasi. Yumi bertanya apakah dia sudah mendapatkan modelnya. Sonu menjawab, sangat aneh semua model menolak tawaran mereka dengan kalimat yang sama. Pasti ini perbuatan seseorang. Dia kemudian memulai presentasinya. Sonu mengubah citra merek sepatu buatan tangan dengan menargetkan pembeli yang kaya. Sepatu buatan tangan yang tidak dipakai oleh siapapun menjadi sepatu buatan tangan yang tidak semua orang bisa pakai. Yumi memintanya untuk membuat ulang presentasinya karena dia tidak menyukainya. Kemudian bertanya, kenapa dia bersikap seperti Nayeon yang tidak percaya pada rekan timnya dan memerintah semua orang, padahal dia hanya anak baru. Mereka semua tertawa. Jongwoo menyudahi rapat mereka beralasan timnya ingin makan siang. Pada malam harinya, Sonu mengunjungi Nayeon. Dia berpikir bagaimana caranya mereka bisa kembali ke tubuh mereka masing-masing, kemudian teringat ciuman mereka. Saat Sonu ingin menciumnya, Jongwoo bertanya apa yang dia lakukan. Sonu memberitahu bahwa dia adalah wali dan pacar Nayeon. Jongwoo tidak bisa terima Sonu mengaku sebagai pacar Nayeon karena dia tahu mereka tidak pacaran. Sonu bertanya kenapa dia membiarkan Nayeon dalam keadaan seperti itu hingga kehilangan posisinya. Jongwoo marah karena dia adalah orang yang paling menderita melihat Nayeon dalam keadaan seperti itu. Sonu melihat bekas luka di tangan Jongwoo. Di rumah, Sonu menambahkan Jongwoo ke dalam daftar tersangka orang yang ingin membunuhnya. Namun, dia tidak menemukan motif Jongwoo. Menurutnya, tersangka yang paling memungkinkan adalah Yumi,
karena dia yang paling diuntungkan jika dirinya tidak ada. Namun tidak mungkin Yumi melakukannya sendiri. Dia harus mencari tahu siapa orang yang membantu Yumi. Keesokan harinya Sonu datang ke toko pop-up Soo Beauty, kemudian mengingat kejadian malam itu. Dia menemukan ponselnya yang jatuh. Sonu melihat noda di ponsel sama dengan noda yang ada di alat milik Pak Lee, kemudian melihat plastik yang robek. Noda di ponsel dan di alat Pak Lee sama dengan bahan fluoresen yang mereka gunakan. Sonu menemui Pak Lee. Dia mengeluarkan alatnya, kemudian mematikan lampunya. Menurut dugaan Sonu, ada 2 orang di TKP, orang yang menghubungi nomor darurat dan pelakunya. Malam itu, Pak Lee kebetulan menemukan Nayeon yang jatuh. Tangannya terluka saat mencoba menolongnya. Dengan alat pembuat sepatu, dia menyelamatkan Nayeon, kemudian menghubungi nomor darurat. Sonu bertanya kenapa dia menyelamatkannya. Pak Lee mengatakan Nayeon adalah musuh bebuyutannya. Dia ingin membunuhnya, namun dia tidak bisa membunuh seseorang karena perasaan benci. Dan sebenarnya apa yang diucapkan Nayeon benar. Tidak ada orang yang memakai sepatu buatan tangan lagi. Hanya dirinya yang tidak mau mengakuinya. Di tempat yang lain, Lex bekerja sebagai penghibur. Dia memiliki jiwa ratu di dalam tubuhnya. Temannya mengeluh mengenai ukuran sepatunya. Kebanyakan ukuran sepatu wanita kecil. Jadi mereka kesakitan memakai sepatu yang tidak pas di kaki mereka. Sonu datang ke klub waria tempat Lex bekerja. Dia bertanya berapa ukuran sepatunya. Dia akan memberikan hadiah. Keesokan harinya semua waria datang untuk diukur kakinya. Jenny bertugas mempostingnya di media sosial. Dia menulis, "Mari jalan bersama menggunakan sepatu buatan tangan." Selanjutnya mereka mengadakan acara promosi perubahan penampilan sepatu buatan tangan di pabrik. Semua waria yang hadir memakai sepatu buatan tangan Pak Lee. Jenny mempostingnya di media sosial dan mendapatkan respon yang positif. Menurut mereka, Lex tampil sangat keren, sedangkan Sonu belajar banyak dari Nayeon saat magang. Sementara Yumi tidak senang melihat keberhasilan Sonu. Setelah acara selesai, mereka makan bersama. Pak Lee menghubungi Sonu untuk mengucapkan terima kasih. Di ruang perawatan, seseorang memotong kuku Nayeon. Sonu dihubungi pihak rumah sakit. Mereka membawa Nayeon ke ruang ICU. Sonu tiba di rumah sakit. Dia bertabrakan dengan seorang pria yang membawa topeng kelinci kemudian mengejarnya. Pria itu menekan lehernya. Sonu berhasil menekannya balik. Saat akan membuka topengnya, dia merasakan kepalanya pusing luar biasa dan pria itu berhasil kabur. Dokter memberitahu Nayeon tiba-tiba mengalami shock setelah 1 bulan tidak sadarkan diri. Saat Sonu pergi, jari Nayeon bergerak. Beberapa hari kemudian, pegawai Songsu melihat pernyataan Yumi di televisi bahwa berdasarkan rekaman kamera CCTV yang berhasil ditemukan, ternyata Nayeon tidak mengakhiri hidupnya, tapi dia jatuh saat mabuk. Rekaman kamera CCTV-nya sudah diedit, jadi terlihat seakan-akan Nayeon jatuh sendiri. Setelah melihat berita itu, Sonu datang ke ruangan Yumi. Dia bertanya apakah Yumi yang membuat Nayeon jatuh seperti itu. Yumi menjawab, itu adalah kecelakaan. Tiba-tiba pegawainya memberitahu bahwa Nayeon datang. Mereka berdua saling tunjuk. Nayeon memegang wajahnya. Sementara Sonu menutup mulutnya sambil bilang Nayeon belum sadar. Nayeon menyuruh Sonu memelankan suaranya. Sonu bertanya bagaimana jiwa mereka bisa tertukar. Kemudian mereka bertengkar. Sonu melarang Nayeon menyentuh tubuhnya. Karena kesal, Nayeon membuka pakaiannya, kemudian memamerkan tubuhnya. Sonu menutupi tubuhnya. Nayeon menyuruh Sonu pulang untuk menghentikan keributan ini. Sonu bertanya rumah yang mana. 네네네네. Jongwoo melihat Nayeon. Dia menanyakan keadaannya. Nayeon bingung menjawabnya. Dia buru-buru pergi. Pada malam harinya, Nayeon membawa berkas data pribadinya. Dia menyuruh Sonu untuk menghafalnya. Kemudian Nayeon bertanya,
kenapa di malam kejadian dia berada di TKP. Sonu menjawab dia datang ke TKP untuk menemuinya karena merasa khawatir. Di depan toko pop-up, kepalanya sangat sakit hingga dia tidak sadarkan diri. Dia merasa bersalah melihat Nayeon dalam keadaan sulit, apalagi setelah mereka berciuman malam itu. Nayeon bertanya kenapa menciumnya, padahal dia sudah punya pacar. Sonu memberitahu wanita di foto hanya temannya, kemudian bertanya apakah dia jatuh karena mabuk. Nayeon menjawab tidak, kemudian memperlihatkan topeng kelinci dan foto tersangka yang dia pasang. Selanjutnya Nayeon mengajaknya pindah ke rumahnya. Sonu sangat senang melihat rumah Nayeon yang luas. Nayeon mengambil ponsel di laci, kemudian menyuruh Sonu memakainya. Sonu mengajaknya ciuman agar kembali ke tubuh mereka masing-masing karena dia pikir penyebab mereka bertukar tubuh karena ciuman malam itu. Namun ternyata cara itu tidak berhasil. 바뀐 건가? 이 방법은 아닌가 보네. Nayeon memberitahu rencana mereka selanjutnya. Pertama, mereka harus menemukan orang yang mencoba membunuhnya. Dan yang kedua, merebut kembali posisinya. Jadi, dia harus menjadi manajer tim underdog. Dengan begitu, mereka bisa tetap bersama selama 24 jam untuk menemukan pelakunya. Keesokan harinya, Nayeon menyuruh Sonu mengikuti gayanya sebelum meeting dengan Haejang dan yang lainnya. Saat meeting, Sonu tidak bisa menutupi rasa gugupnya. Dia bicara dengan gagap dan lututnya gemetar. Pak Nam bertanya apakah kepalanya terbentur hingga membuatnya tampak gila. Yumi melarang Hijong memberikan posisinya ke semula. Nayeon membenarkan apa yang dikatakan Yumi, membuat mereka semua bingung dengan perubahan sikap Nayeon. Yumi memberikan proyek sex toys untuk tim underdog pada Nayeon. Sonu buru-buru mau memberikan proposalnya hingga dia jatuh, membuat Nayeon kesal karena citranya hancur. Sementara yang lainnya bingung kenapa sikap Nayeon berbeda. Pada malam harinya, Nayeon memberitahu tersangka utamanya adalah Yumi. Sonu mengatakan tidak mungkin dia membunuh orang karena cemburu dan untuk menjadi manajer, apalagi mereka berteman. Nayeon memberitahu dia tidak punya teman. Sonu mengatakan dia akan menjadi temannya sambil memberikan kertas berbentuk love. Selanjutnya, Sonu mengajak Nayeon ke Toserba. Jongwoo yang ingin membawakan makanan untuk Nayeon cemburu melihat keakraban mereka. Di supermarket, Sonu memberitahu dari tadi perutnya sakit. Nayeon bertanya tanggal berapa sekarang. Setelah dijawab, Nayeon mengambil pembalut. Di rumah, Sonu membuatkan salad untuk Nayeon. Kemudian dia mengelus kepalanya. Nayeon malah meresponnya dengan bertanya apa yang akan dia lakukan untuk rebranding proyek sex toys. Nayeon menyuruh Sonu untuk menyelesaikan proyeknya dengan benar. Keesokan harinya mereka meeting dengan pemilik toko sex toys. Dia bicara sambil mendesah, kemudian menggoda Sonu untuk datang melihat tokonya di basement. Mereka datang ke tokonya, wanita itu mainkan sex toys-nya. Nayeon menyuruh Lex mengambil foto yang banyak untuk gambar produk, kemudian menyuruh Leong untuk membuat daftar karakteristik dan harga setiap produk, sedangkan Jenny disuruh melanjutkan siaran langsungnya di media sosial. Leong bertanya kenapa dia masih bersikap seperti manajer, padahal Nayeon ada di sini. Sonu menyuruh Nayeon menjaga ucapannya. Saat sedang melihat-lihat, Nayeon merasa seseorang mengawasi mereka. Dia langsung mencari Sonu. Sonu juga merasa seseorang mengawasinya. Dia jalan buru-buru dan teriak saat Nayeon memegangnya. Selanjutnya, Sonu memasang borgol di tangan mereka. Nayeon menyuruhnya untuk membukanya sambil berusaha merebut kuncinya hingga mereka jatuh. Terlihat seseorang mengambil foto mereka. Di rumah, mereka melihat produknya lagi. Nayeon mengatakan produknya dibuat dengan sempurna untuk kenikmatan dan kenyamanan tubuh wanita. Jadi penjualannya lemah karena masalah pada konsepnya dan lokasinya di basement membuat orang sulit untuk mengaksesnya. Keesokan paginya, Nayeon bangun dengan tanaman di mana-mana.
Dia mencari Sonu tapi tidak menemukannya. Tiba di kantor, dia melihat timnya sedang bekerja dengan serius. Mereka memberikan proposal konsep rebranding merek sex toys yang baru. Dalam konsep rebranding mereknya, mereka juga meminta wanita itu untuk meluruskan dan menghitamkan rambutnya karena identitas merek dan citra pemiliknya harus menyatu. Jadi saat citra merek dipopulerkan, citra wanita itu juga harus terlihat profesional. Tanpa diduga, wanita itu menyetujuinya. Selanjutnya, mereka mencari lokasi untuk membuka toko pop-up, sementara Lex sibuk membuat desain untuk promosinya dengan tim di bagian desain. Keesokan harinya, mereka datang ke lokasi toko pop-up lagi. Ternyata tempat itu sudah disewa oleh tim satu agensi Songsu, yaitu tim Yumi. Yumi tidak ingin Nayeon berhasil dalam proyek ini. Dia akan menggunakan segala cara agar Nayeon gagal. Nayeon mengajak Sonu mencari tempat yang lain. Mereka berhasil menemukan bekas toko apotik yang kosong di sudut jalan. Dia menyuruh Leong mencari nomor kontak pemiliknya. Muncul masalah yang lain. Desain yang sudah dikerjakan Lex hilang semua karena tim Yumi melarang mereka untuk minta bantuan pada tim desain. Jadi, desain yang sudah mereka kerjakan dihapus semua oleh tim Yumi. Yumi datang, dia mau membuat kesepakatan dengan mereka. Dia ingin Nayeon dan Sonu memohon padanya jika tidak ingin proyeknya dihalangi olehnya. 도와달라고 빌어봐 나한테. Sonu mengatakan dia tidak merasa dihalangi dan tidak ada satupun rencana Yumi yang akan berhasil. Yumi kesal mendengarnya. Dia membentak Sonu dan Sonu balik membentaknya. Keesokan harinya, mereka melaporkan sewa toko pop-up Nayeon sudah berhasil mereka batalkan dan semua desain untuk promosi sudah dihapus. Mereka menunjukkan lokasi toko perhiasan yang awalnya akan disewa oleh Nayeon. Yumi mengatakan mereka sering menyewa tempat ini. Kenapa sekarang tidak banyak orang yang lewat? Pemiliknya memberitahu biasanya banyak orang lewat. Mungkin karena ada toko pop-up yang buka di sana. Toko itu adalah toko pop-up sex toys yang disiapkan Nayeon dan timnya. Mereka memberi nama Seksi Farmasi. Yumi masuk ke toko itu. Nayeon ingin menghampirinya namun Sonu melarangnya. Dia bilang akan menghadapi Yumi karena dirinya adalah Nayeon. Yumi berusaha menakuti Nayeon bahwa toko pop-up yang dia buka terlihat melebihi budget. Jadi dia akan mendapatkan masalah. Nayeon memberitahu bahwa mereka tidak membayar sewa tempatnya. Tempat ini gratis karena penyewa sebelumnya menutup tokonya sebelum masa kontraknya habis. Dan mereka mendapatkan izin untuk menempati toko ini selama 1 bulan. Mereka bersama-sama menyiapkan toko pop-up-nya. Pada malam harinya, Jongwoo memberikan desain yang Lex buat. Desain itu tidak jadi dihapus karena Jongwoo tidak menyetujuinya. Dia melakukannya demi Nayeon. Sonu memberikan desainnya pada Lex. Lex menciumnya karena dia bahagia. Sonu tidak rela wajahnya dicium oleh Lex. Yumi sangat kesal setelah mendengar penjelasan Nayeon. 그러든지 말든지 제가 알아서 갈 수 있으니까. Nayeon menyuruh Sonu pulang setelah semuanya selesai, kemudian mengikuti Yumi. Yumi bertemu seseorang di dalam mobil. Dia adalah Pak Nam. Yumi tampak terkejut, kemudian bertanya kenapa dia ada di sini. Pak Nam mengunci pintu mobilnya, jadi Yumi tidak bisa keluar. Dia memperlihatkan video ketika Yumi mengirim email ke media menggunakan komputer Nayeon dalam kasus Subyuti. Video ini membuktikan bahwa Yumi mencoba membunuh Nayeon. Memanfaatkan video itu, Pak Nam mendekati Yumi dan ingin menciumnya. Tiba-tiba semua alarm mobil hidup. Itu adalah ulah Nayeon. Yumi memukulnya, Pak Nam keluar dari mobil dan Nayeon melihatnya. Pak Nam menyuruh Yumi keluar, kemudian pergi dari tempat itu. Sonu mengajak Yumi pergi. Yumi mengatakan dia tidak membutuhkan bantuan orang yang membantu Nayeon. Sonu minta Yumi tenang. Dia mengaku datang karena khawatir padanya. Kemudian mengatakan dia dimanfaatkan oleh Nayeon. Jadi dia bisa mengerti perasaan Yumi, lalu memeluknya. Yumi mengatakan dia sangat membenci Nayeon, tapi dia tidak melakukannya pada Nayeon. Sonu bertanya siapa pelakunya jika bukan dia yang melakukannya.
Yumi curiga padanya. Kenapa dia ingin tahu siapa pelaku insiden itu? Sonu beralasan dia harus tahu pelakunya karena Nayeon sangat ingin tahu siapa orang yang ingin membunuhnya agar dia bisa menang melawan Nayeon. Yumi tidak percaya padanya. Dia memberitahu akan ada proyek penting minggu depan dari kantor pusat dan orang yang bertanggung jawab adalah JH. JH adalah direktur di kantor pusat SEG dan putra pimpinan grup SEG. Yumi menyuruh Sonu menggunakan proyek itu untuk menjatuhkan Nayeon dan Sonu setuju melakukannya. Dia akan menyingkirkan siapapun yang mengusik Yumi, baik Nayeon ataupun Pak Nam. Di kantor, Pak Nam ingin memberitahu video Yumi kepada yang lainnya, namun layarnya mati. Sonu mengambil ponsel Pak Nam, kemudian mengirim semua video Yumi ke ponselnya. Dia juga mengambil foto galeri ponsel Pak Nam yang berisi foto rekan kerja mereka di kantor. Diam-diam, Pak Nam mengambil foto paha dan kaki rekan kerjanya. Sonu mengancam akan melaporkannya jika dia berani menyebarkan video Yumi. Tiba di rumah, Nayeon mencari Sonu. Dia menemukannya tidak sadarkan diri di kamar. Nayeon bertanya kenapa dia ada di sini. Sonu memberitahu dia mendengar suara aneh dari kamar dan tiba-tiba tangan hitam muncul, kemudian dia pingsan. Sonu bertanya apakah di rumah ini ada hantu. Nayeon tidak menyangka Sonu juga bisa melihatnya. Selanjutnya Sonu bertanya apa yang dia lakukan selama bersama Yumi. Nayeon mengaku dia merayunya. Sonu kesal karena Nayeon menggunakan wajah tampan dan tubuh seksinya untuk merayu Yumi. Kemudian bertanya apakah dia tidur dengan Yumi. Nayeon memberitahu mereka akan menjadi musuh. Mulai hari ini dia akan memihak Yumi. Kemudian mendorongnya keluar dari kamarnya. Nayeon masuk ke ruang kerjanya. Dia bertanya-tanya apakah JH yang membantu Yumi. Beberapa hari kemudian mereka meeting dengan JH. JH menyapa Nayeon, namun tentu saja Suno tidak mengenalnya. Dia memberitahu hilang ingatan setelah insiden itu. JH mengatakan dia sudah tahu dan bersyukur Nayeon masih hidup. Tapi andaikan dia mati, pelakunya pasti dirinya. Nayeon dan Sonu saling memandang. JH mengatakan dia bingung harus memberikan proyek ini kepada siapa. Sonu minta JH untuk memberi kesempatan kepada tim 1 dan tim underdog untuk melakukan presentasi, kemudian memilih presentasi yang terbaik. JH bertanya siapa dia. Sonu memperkenalkan dirinya sebagai karyawan marketing yang baru. JH menyuruh Sonu untuk presentasi lebih dulu mengenai proyek Soju SEG. Dalam presentasinya, Sonu mengusulkan agar Soju SEG dihentikan karena pangsa pasarnya hanya 4% dan penjualannya terus menurun. Kemudian melakukan peluncuran ulang dan memperbarui citra merek Soju SEG untuk menjadi merek terkenal. Selanjutnya, JH menyuruh Jenny melakukan presentasi sebagai karyawan termuda di tim underdog. Jenny tidak mau melakukannya karena dia tidak minum alkohol. Mendengar jawaban Jenny, JH mengatakan tim underdog tidak akan bisa menyaingi tim 1. Dia memberi kesempatan kedua tim untuk menyiapkan presentasi terbaik sebelum pertemuan berikutnya. Pada malam harinya, mereka melakukan riset pasar Soju SEG. Lex mengatakan Soju SEG rasanya paling pahit. Leong menyuruh Lex menutup matanya, kemudian menebak soju apa yang dia minum. Lex gagal menyebutkan nama sojunya dengan benar. Nayeon menyimpulkan sulit bagi konsumen untuk membedakan rasanya. Mereka melihat seseorang memesan Soju SEG. Saat ditanya kenapa dia memilih Soju SEG, pria itu langsung minta sojunya diganti. Mereka terkejut melihat stok Soju SEG masih banyak di lemari pendingin. Nayeon pulang dalam keadaan mabuk. Dia merasa ada yang mengikutinya. Seseorang memegang bahunya. Nayeon memukulnya. Pria itu adalah Jongwoo. Nayeon mengobati hidung Jongwoo yang luka. Setelah selesai, Nayeon memberitahu akan pulang menggunakan kereta. Jongwoo memegang tangannya. Dia memberitahu setiap hari datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Jongwoo merasa sangat sedih sebelum Nayeon sadar dan sesudah sadar. Apalagi melihat Sonu
berlagak menjadi walinya. Kemudian dia bertanya apakah hubungan Nayeon dengan Sonu serius. Sebelum Nayeon sempat menjawab, Jongwoo mengatakan dia menyukainya melebihi Sonu menyukainya. Nayeon pura-pura cegukan ketika Jongwoo ingin menciumnya, kemudian mengambil minuman dan pergi meninggalkan Jongwoo. Keesokan harinya, tim underdog mengerjakan proyek Soju Sege, kemudian datang ke sekolah Jennie untuk minta izin mengadakan acara promosi di sekolah. Sementara Sonu menyiapkan materi presentasi dengan memakai Yoonhyuk sebagai model iklannya. Di rumah, mereka melanjutkan menyiapkan presentasinya di ruangan yang berbeda. Hari berikutnya, tim 1 melakukan presentasi dahulu. Mereka akan mengubah image Soju Sege dengan aktor Hyunhyuk sebagai model iklannya dan menargetkan pasar minuman dengan kadar alkohol tinggi. Yumi menambahkan, semua desain kemasan, perusahaan yang akan memproduksi, dan acara promosi produk sudah siap. JH menyukai rencana tim 1 dan langsung menyetujuinya. Nayeon berusaha menghentikan JH ketika dia ingin pergi untuk mendengarkan presentasi mereka. Namun JH tidak mau mengubah keputusannya. Tiba-tiba wartawan masuk. Mereka mewawancarai Yoonhyuk terkait artikel terbaru yang memberitakan dia memakai narkoboy. Yumi sangat terkejut sementara tim underdog mencari artikelnya. Yoonhyuk bertanya apakah ini semua ulah Sonu. Diam-diam Sonu mengawasi semua aktivitas Yoonhyuk untuk mendapatkan bukti dan memberikannya ke media. JH memisahkan mereka. Reporter mengerumuninya hingga kakinya terinjak. Nayeon tersenyum pada Sonu. Dia merencanakan ini semua agar Sonu bisa mendapatkan proyeknya. Dalam rapat direksi, Hee-jong mengatakan agensi Songsu dan grup Sege menjadi berita utama karena skandal Yoonhyuk. Yumi berjanji akan segera menyelesaikannya, kemudian menyalahkan Sonu yang menangani proyeknya. Hee-jong tidak percaya, dia mempercayai pegawai baru di timnya untuk bertanggung jawab. Yumi tetap tidak mau disalahkan. Dia mengatakan yang melakukan tanda tangan kontrak adalah Sonu dengan Yoonhyuk. JH memberitahu kontrak yang dibuat Sonu sangat mendetail. Berkat dia, mereka mendapatkan uang kompensasi karena skandal ini. Tapi karena Yumi, tagihan rumah sakitnya menumpuk. Direktur Han mengatakan, sepertinya Yumi tidak cocok menjadi manajer tim 1. Shut the mouse. Selanjutnya, Nayeon menemani Sonu untuk melakukan presentasi. Walaupun Sonu masih kesal karena dia bersama Yumi dan memusuhinya, Nayeon minta Sonu menunjukkan kemampuannya kepada para direktur, kemudian mengaku bahwa dia menyukai citra merek Soju Sege yang Sonu buat. Yumi marah saat bertemu Sonu, namun dia menanggapinya dengan santai, kemudian pergi meninggalkannya. Di hadapan para direktur, Nayeon menjelaskan bahwa berdasarkan studi terbaru, generasi Z ingin mengurangi mengkonsumsi alkohol. Tren global juga menunjukkan penurunan dalam konsumsi alkohol. Jadi mereka akan menjadikan grup Sege menjadi perusahaan yang menjual minuman teraman di dunia untuk pria dan wanita dari semua kelompok usia. Nayeon memperkenalkan minuman non-alkohol Soju Sege dengan merek Mood. Pasar minuman non-alkohol menunjukkan pertumbuhan sebesar 7%, yaitu senilai 14 miliar dolar. Jadi, dalam 5 tahun ke depan, konsumsi alkohol tidak akan menjadi mayoritas lagi. JH mengatakan idenya sangat menarik. Dia menyetujui proposalnya. Selanjutnya, mereka mengadakan promosi di sekolah Jennie. Jongwoo datang menghadiri acara promosinya. Kemudian mereka pesta bersama. Jennie sibuk memposting di media sosialnya. Sonu melihat Nayeon datang. Dia membawa minuman, mengajak Nayeon minum bersama. Nayeon bertanya bagaimana rasanya memenangkan proyek untuk pertama kalinya. Sonu sangat senang, tapi dia sedikit kesal karena Nayeon tidak memberitahu rencananya. Kemudian Nayeon memberitahu dia lebih suka minum sendirian. Sonu mengatakan mulai sekarang dia tidak akan membiarkannya minum sendirian, bahkan setelah mereka kembali ke tubuh mereka masing-masing. Pesan masuk ke ponsel Nayeon, memberitahu alamat mereka bertemu. Sonu bertanya dia mau kemana. Nayeon mengatakan
Jangan khawatir, ini bukan Yumi dan dia akan menjaga tubuhnya. Sebelum pergi, Sonu memintanya untuk hati-hati, kemudian menciumnya. Nayeon menciumnya balik dan Jongwoo melihatnya. Di sebuah restoran, Pak Nam memberitahu orang di balik kasus Yoon-hyuk adalah Sonu. Sonu datang menemui mereka. Di apartemen, Nayeon melihat semua pesannya tidak dibalas. Tiba-tiba bel rumahnya bunyi. Saat akan membuka pintu, kepalanya pusing. Begitu juga dengan Sonu di restoran. Dia jatuh tidak sadarkan diri. Sementara Nayeon jatuh di pelukan Jongwoo. 뭐지? 글쎄요. 야! Setelah sadar, mereka kembali ke tubuh masing-masing. Sonu sangat senang melihat wajahnya di cermin. Sedangkan Nayeon bertanya kenapa Jongwoo ada di sini. Nayeon kesal kembali ke tubuhnya di saat yang penting. Jongwoo memberitahu akan tinggal di rumahnya untuk sementara waktu karena merasa khawatir padanya. Dia tidak percaya Nayeon dan Sonu pacaran dan tidak akan membiarkan mereka berdua begitu saja. Di restoran, Pak Nam bertanya pada Sonu apakah dia sudah gila. Kenapa bersikap seperti itu di depan Direktur Han? Perubahan sikapnya membuat Pak Nam bingung. Direktur Han bertanya apakah dia sedang akting untuk menurunkan kewaspadaan seseorang dan mendapatkan keinginannya karena dia membutuhkan orang seperti itu untuk menangkap binatang buas, yaitu Nayeon. Direktur Han menawarkan posisi manajer menggantikan Nayeon. Sonu memberitahu dia ingin yang lain, yaitu kebenaran tentang kasus 5 tahun yang lalu. Di apartemen, Jongwoo masak untuk Nayeon. Tiba-tiba Sonu datang. Dia langsung memeluknya karena sangat senang kutukan mereka telah hilang. Saat menyadari ada Jongwoo, dia langsung berlagak seperti pacar Nayeon hingga akhirnya mereka bertengkar. Nayeon menghentikan pertengkaran mereka kemudian menyuruh Sonu untuk mengikutinya. Dia bertanya apa yang Sonu lakukan hingga mereka kembali ke tubuh masing-masing. Sonu mengatakan dia juga ingin tahu bagaimana caranya mereka bisa kembali. Selanjutnya Nayeon menyuruh Sonu untuk memberitahu semua yang diucapkan Direktur Han. Sonu memberitahu Direktur Han memintanya untuk bergabung dengan lini produknya dan dia setuju untuk bergabung demi Nayeon. Nayeon mengatakan jika Direktur Han benar-benar terlibat, mereka akan menemukan bukti bahwa dia mencoba membunuhnya. Di sebuah hotel, Yumi menggedor pintu hingga Direktur Han membukanya. Yumi bertanya kenapa dia tidak menjawab teleponnya, kemudian memaksa masuk. Di dalam ada seorang wanita. Yumi merasa Direktur Han menelantarkannya. Direktur Han mengatakan seharusnya dia tidak jual mahal dan bersikap lebih baik. Pak Han datang setelah dipanggil Direktur Han. Dia disuruh menyeret Yumi keluar. Saat tidur, Jongwoo mematikan lampunya karena terlalu terang. Nayeon merasa dadanya sesak sambil berusaha menghidupkan lampu. Sonu yang terbangun buru-buru mencari Nayeon. Dia menyuruh Jongwoo menghidupkan lampunya. Kemudian dia memberitahu tidak boleh mematikan semua lampu di rumah. Jongwoo menanyakan keadaan Nayeon. Nayeon menyuruhnya keluar. Jongwoo menyuruh Sonu keluar. Nayeon meraih tangan Sonu saat dia ingin keluar. Dia minta Sonu keluar setelah dirinya terlihat baik-baik saja. Beberapa hari kemudian diumumkan Nayeon kembali menjadi manajer tim 1. Dia kembali ke jabatannya karena proyek Soju Sege sukses besar. Hee-jong mengucapkan selamat kepada Nayeon. Kemudian bertanya apa yang akan dia lakukan dengan tim underdog. Nayeon menjawab, semua orang punya tempatnya sendiri. Dia datang ke ruangan tim underdog. Mereka menyambut kedatangannya. Mereka pikir Nayeon akan memindahkan mereka ke tim 1. Nayeon menyuruh mereka sadar dan menjaga ruang bawah tanah ini. Mereka tidak menduga Nayeon akan mengucapkan kata-kata yang kejam, padahal sebelumnya dia bersikap baik. Yumi sudah menduga Nayeon merencanakan semua ini dengan Sonu. Nayeon memberi semangat agar dia berhasil dengan tim underdog. Selanjutnya Nayeon memimpin rapat. Dia membagikan proyek pada setiap tim. Kali ini tim underdog akan menangani proyek rebranding Motel Daesangjang. Bangunan Motel Daesangjang berusia lebih dari 50 tahun.
Rumor beredar tempat itu berhantu dan sangat menyeramkan. Selain itu terkenal sebagai motel untuk pasangan yang berselingkuh dan anak di bawah umur. Pada malam harinya, mereka datang ke motel Daesangjang. Motelnya terlihat menakutkan. Sonu mengatakan bahkan hantu tidak akan datang ke sini, apalagi pasangan selingkuh. Mereka mendorong Sonu agar jalan lebih dulu. Mereka kaget mendengar bunyi jam dan melihat gambar seram di dinding. Di lorong tiba-tiba muncul seorang wanita. Dia adalah pemilik motel yang minta motelnya di rebranding. Sementara itu, Nayeon bertemu dengan karyawan HQ Motors untuk memberitahu bahwa dia yang akan menangani proyeknya, bukan Direktur Han dari grup CG. Tiba-tiba kepala Nayeon pusing, begitu juga dengan Sonu. Mereka bertukar tubuh lagi. Lex menanyakan keadaannya, membuat Nayeon sadar dia kembali ke tubuh Sonu, kemudian menyuruh mereka pulang. Tiba-tiba pesan dari Direktur Han masuk ke ponsel Sonu. Dia mengatakan akan memberitahu Sonu apa yang terjadi, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dia harus memastikan Nayeon tidak mengambil proyek HQ Motors. Hanya Sonu yang tahu maksud isi pesannya dan syarat yang diinginkan Direktur Han. Kembali ke Nayeon, dia mengatakan tidak jadi mengerjakan proyek ini. Di rumah, Nayeon bertanya apa maksudnya isi pesan Direktur Han. Sonu beralasan dia belum tahu pasti apa yang diinginkan oleh Direktur Han. Dia menyuruh Sonu menciumnya dengan penuh hasrat dan berpura-pura bahwa dia mencintainya. Jongwoo datang. Tiba-tiba kepala mereka pusing lagi dan mereka bertukar tubuh lagi. Di kantor, Nayeon membaca dokumen HQ Motors. Ternyata proyek dari HQ Motors selama bertahun-tahun ditangani oleh Direktur Han. Pesan masuk dari karyawan HQ Motors. Dia mau memastikan apakah benar ucapan Nayeon kemarin mengenai tidak jadi mengerjakan proyek mereka. Nayeon menghubungi Sonu yang berada di motel Daesangjang. Dia memberitahu akan menginap dengan timnya malam ini. Nayeon bertanya apa yang dia katakan pada pegawai HQ Motors kemarin. Tiba-tiba kepala mereka pusing lagi dan mereka bertukar tubuh lagi. Sonu memberitahu karyawan HQ Motor ingin proyeknya dikerjakan oleh grup CG, jadi dia menyetujuinya. Setelah menutup telepon, Sonu memberitahu dia tidak bisa menginap malam ini, namun mereka melarangnya pergi. Pada malam harinya mereka meeting apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk motelnya. Tiba-tiba lampu mati saat mereka sedang minum kopi. Nayeon merasa dadanya sesak padahal dia berada di tubuh Sonu. Mereka menanyakan keadaan Sonu dan tiba-tiba terdengar bunyi aneh, kemudian sosok wanita melewati mereka. Ternyata wanita itu adalah pemilik motel lagi. Wanita itu bernama Sung Tae. Malam itu mereka tidur seranjang berempat. Sebelum pergi, Sonu memberitahu Sung Tae tidak akan mengubah apapun pada motelnya agar kenangan Sung Tae dengan cucunya bernama Han Byul tidak hilang seperti keinginan Sung Tae saat dia minta motelnya di rebranding. Mereka akan membiarkan semua pada tempatnya, seperti jam tua tempat biasanya Han Byul diukur tubuhnya, coretan Han Byul di dinding, dan semua yang ada di motel ini. Mereka ingin melindungi kenangan Sung Tae dan Han Byul di Daesangjang. Mereka akan merebranding motel ini dengan konsep nuansa klasik, bergaya neutro yang sekarang sedang tren. Sonu minta mereka berjanji tidak akan menerima pasangan selingkuh dan anak di bawah umur. Sung Tae menegaskan dia tidak pernah menerima tamu pasangan selingkuh. Jika mereka tampak seperti pasangan selingkuh, dia langsung mengusir mereka. Han Byul menjelaskan anak di bawah umur adalah teman-temannya yang kabur dari rumah. Karena tidak punya tujuan, dia memberi mereka tempat tinggal untuk sementara waktu. Sonu mengatakan demi citra Daesangjang, mereka harus mencari solusi lain untuk membantu temannya yang kabur. Sonu meminta tim underdog untuk menyelesaikan proyeknya. Dia percaya mereka bisa melakukannya. Di depan motel, dia membaca pesan dari Direktur Han yang menyuruhnya datang ke kantor grup CG besok. Sebelum naik taksi, kepalanya pusing.
mereka bertukar tubuh lagi. Nayeon sedang berada di toko bunga. Pelayannya meminta dia untuk membawa buket bunga yang sudah dibeli. Sonu membeli buket bunga putih ini untuk seseorang yang tidak bisa dia lindungi, yaitu Daeun. Dia kemudian mengirim pesan ke Nayeon, menyuruhnya untuk datang ke kuil Mangyeon. Di kuil Mangyeon, Sonu berdoa untuk Daeun. Hari ini adalah hari peringatan kematian Daeun. Tiba di kuil, dia bertanya apa yang Sonu sebenarnya rencanakan. Sonu memberitahu di kampus bukanlah pertemuan pertama mereka. Mereka pernah bertemu sebelumnya, tapi Nayeon tidak ingat. Sonu mengatakan, cobalah ingat kenangan itu. Dia memberinya waktu sepekan, lalu memintanya untuk minta maaf dengan jujur dan mengungkapkan kebenarannya. Di kantor muncul di layar gambar Nayeon. Seseorang memberitahu akan mengungkap masa lalu Nayeon. Jongwoo menghubungi, dia memberitahu ada pengumuman aneh di papan buletin perusahaan. Tiba di rumah, Nayeon melihat ruang pakaian dan kerjanya berantakan. Nayeon menemukan artikel 5 tahun yang lalu, berjudul Pabrik Lilin di Namgyu terbakar. Dia bertanya-tanya apakah Sonu benar-benar terkait dengan insiden Lilin Bandi. Jongwoo datang ke rumahnya. Dia memberitahu HRD di perusahaan mencarinya, kemudian bilang dia akan membantunya. Nayeon menegaskan hubungan mereka hanya rekan kerja. Jongwoo bertanya kenapa dia selalu ingin melakukan semuanya sendiri. Nayeon memberitahu dia bisa mengurusnya sendiri, kemudian mendorongnya keluar. Di tempat yang lain, Sonu bertemu dengan Direktur Han. Sonu ingin tahu apa yang terjadi 5 tahun yang lalu pada proyek Lilin Aroma. Direktur Han memberitahu orang yang bertanggung jawab atas insiden 5 tahun lalu adalah Nayeon. Kemudian menunjukkan buktinya, yaitu harddisk milik Sonu. 이건 보험. Keesokan harinya, Nayeon menemui Direktur Han. Nayeon bertanya kenapa dia memindahkan pegawai barunya ke grup CG dan mencegahnya untuk mengambil proyek HQ Motors. Direktur Han mengatakan tujuannya dengan Sonu sama, yaitu membunuh dia. Direktur Han mengaku sudah memberikan bukti insiden 5 tahun lalu pada Sonu. Dia ingin tahu apakah Sonu bisa membunuhnya. Di kuil, Sonu memandangi foto Daeun. Daeun adalah cinta pertama Sonu. Dia lumpuh namun memiliki kreativitas yang tinggi. Daeun menciptakan desain lilin aroma khas Korea. Sonu mengatakan jika perusahaan besar seperti grup CG yang mengurus pemasarannya akan lebih cepat terkenal. Dia ingin membuat merek lilin Bandi milik Daeun mendunia. Sonu datang ke grup CG. Dia memberitahu resepsionis ingin berkolaborasi dengan grup CG. Resepsionis tidak mengizinkannya masuk karena dia belum membuat kartu pengunjung. Sonu mencoba memaksa masuk, namun dihalangi oleh penjaga, hingga akhirnya mereka tabrakan. Sonu mengambil ID pegawai Nayeon yang jatuh. Di ruang presentasi, Nayeon terkejut melihat materi presentasinya tertukar dan menemukan sebuah harddisk. Akhirnya, Nayeon menjelaskan tanpa materi presentasi. Dia akan mengirim materinya setelah presentasi. Nayeon memberitahu rencananya untuk memasarkan lilin aroma merek Charman. JH memberi Nayeon waktu 1 minggu untuk menemukan aroma khas yang akan dia gunakan pada lilin Charman dan mempersiapkan presentasinya lagi. Dalam perjalanan pulang, Sonu menyadari berkas mereka tertukar. Dia buru-buru kembali ke kantor CG. Penjaga tetap tidak mengizinkannya masuk. Sonu menggunakan tangga untuk ke lantai 7 bagian pemasaran, namun para penjaga berhasil menangkapnya. Nayeon lembur untuk menemukan aroma khas Charman. Dia membaca materi presentasi lilin Bandi milik Daeun, kemudian menyalinnya ke dalam materi presentasi lilin Charman. Akhirnya, lilin Charman dari grup CG dirilis dan berhasil menjadi topik pembicaraan. Lilin Charman memiliki aroma khas Korea, oleh sebab itu banyak dipuji dalam pameran di luar negeri. JH memuji pekerjaan Nayeon dan sangat senang karena hotel-hotel kelas atas ingin menggunakan lilin mereka. Daeun melihat artikel mengenai lilin Charman yang menaklukkan pasar global dengan aroma khas Korea, kemudian menangis. Sonu demo di depan kantor CG.
Dia protes karena ada kemiripan antara Lilin Charman dengan Lilin Bandi. Penjaga kantor CG mengusirnya. Sonu bersikeras ingin bertemu dengan Nayeon, namun mereka tidak mengizinkannya. Sonu mengambil daftar telepon untuk melihat nomor telepon bagian pemasaran. Dia bertanya pada Nayeon apakah tahu mengenai Lilin Bandi. Nayeon mengatakan dia baru pertama kali mendengarnya. Sonu marah karena dia mengambil konsep Lilin Bandi. Nayeon memberinya waktu seminggu untuk menemukan buktinya. Kembali ke Daeun, dia menyenggol Lilin hingga akhirnya terjadi kebakaran. Saat Sonu tiba, Daeun sudah tewas karena kebakaran itu. Selanjutnya, Nayeon masuk ke ruang presentasi HQ Motors. Dia memaksa menjelaskan rencananya untuk proyek rebranding HQ Motors dengan tujuan diberikan kesempatan untuk menangani proyek ini. Sonu masuk ke ruangan presentasi. Dia adalah manajer pemasaran dari grup CG. Sonu bertanya pada Nayeon apakah dia masih mencoba untuk mencuri dari orang lain. Tiba-tiba kepala mereka pusing. Mereka bertukar tubuh lagi. Nayeon mengatakan dia akan mengerjakan proyek ini. Sonu menutup mulutnya. Kemudian dia bilang mereka akan bersaing membuat presentasi untuk pemasaran teknologi baru HQ Motors. Setelah itu, Sonu membawa Nayeon pergi dari tempat itu. Sonu mengatakan dia sangat penasaran apakah Nayeon merasa bersalah setelah insiden kebakaran itu. Namun ternyata dia sama sekali tidak mengingatnya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setiap malam dia berdoa menjadi Nayeon untuk menjatuhkannya dan mengungkap semua perbuatannya. Dia juga berdoa Nayeon menderita ribuan kali lipat dan dia rasa doanya selama ini terkabul. Nayeon meminta Sonu untuk mengembalikan semuanya ke semula. Sonu menjawab dia tidak tahu caranya. Nayeon mencoba menciumnya dengan paksa. Sonu mendorongnya kemudian bilang dia keterlaluan. 당신 진짜 최악이야. Keesokan harinya, tim underdog membantu Nayeon untuk mengerjakan proyek HQ Motors. Mereka kesal dengan Sonu yang membelot ke Direktur Han. Padahal saat menangani proyek Daesangjang, dia pria yang baik dan sangat ramah, hingga membuat nenek Sang Tae dan cucunya merasa terharu. Sonu yang berada di tubuh Nayeon merasa bersalah karena Nayeon menggunakan tubuhnya dengan baik berbanding terbalik dengan dirinya. Mereka meeting hingga malam hari. Jenny menemukan di media sosial perusahaan yang mengaku membuat baterai hidrogen cair pertama di Korea. Mereka datang ke perusahaan Hikjet. Di perusahaan itu mereka melihat Sonu dan timnya berjalan keluar. Kemudian mereka masuk ke dalam, bicara dengan CEO perusahaan Hikjet bernama Changju. Changju memberitahu Sonu menyuruhnya diam. Dia akan mengurus semuanya. Jadi jangan sampai ada yang tahu bahwa dia yang pertama kali membuat baterai hidrogen cair. Di rumahnya, Sonu tidak akan membiarkan Nayeon melakukan hal yang sama seperti 5 tahun yang lalu, yaitu mengambil ide konsep orang lain. Keesokan harinya, Nayeon memberitahu akan melakukan presentasi mengenai perusahaan Hikjet, penemu baterai hidrogen cair pertama kali di HQ Motors. Dia tidak bisa menutup mata padahal mengetahui kebenarannya bahwa teknologi baterai hidrogen ditemukan pertama kali oleh perusahaan Hikjet. Sementara itu, Nayeon mendapatkan kode pintu ruangan Direktur Han setelah menyuruh anggota timnya untuk mengawasi Direktur Han. Di kantong jasnya, dia menemukan harddisk milik Sonu. Dia bertanya pada dirinya, bagaimana caranya Direktur Han bisa memiliki ini? Di hari presentasi, Nayeon menemui Sonu. Dia memberikan harddisk milik Sonu dan materi presentasi Hikjet. Sonu bertanya kenapa dia melakukan ini. Nayeon menjawab, sekarang dia adalah Nayeon, jadi dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Dalam presentasinya, Nayeon perkenalkan Hikjet, perusahaan yang pertama kali mengembangkan teknologi baterai hidrogen cair untuk kendaraan. Kemudian memberitahu Direktur Han dan timnya ingin melakukan branding dengan memasarkan HQ Motors
sebagai perusahaan pertama yang mengembangkan teknologi hidrogen cair di Korea. Nayeon kemudian memperkenalkan CEO perusahaan Hijet yaitu Changju. Changju masuk ke ruangan presentasi dengan mobil yang menggunakan baterai hidrogen cair ciptaannya. Karena kurangnya dana, Hijet gagal mengkomersilkan teknologi ini. Nayeon berencana memasarkan HQ Motors dengan bekerja sama dengan Hijet, di mana HQ Motors membeli baterai hidrogen cair perusahaan Hijet. Direktur HQ Motors setuju dengan ide Nayeon. Perusahaannya tidak mau dianggap mengambil ide konsep perusahaan yang pertama kali membuat teknologi hidrogen cair. Sono masuk ke ruangan presentasi. Dia memberikan bukti bahwa Direktur Han mengambil hak cipta Hijet berupa bukti rekaman suara dan sejumlah uang yang ditransfer ke rekeningnya dari orang dalam di HQ Motors. Setelah presentasi, Sono memberitahu Nayeon bahwa dia belum memaafkannya. Nayeon minta tubuhnya dikembalikan, kemudian menciumnya. Sebelum pergi, dia mengambil harddisknya karena besok mereka akan kembali ke tubuh mereka masing-masing. Keesokan paginya, Sono kembali ke tubuhnya. Dia memeriksa isi harddisknya. Sono menangis melihat rekaman video Daeun ketika mempresentasikan lilin bandi. Di bagian bawah, dia menemukan video yang dibuat Nayeon 5 tahun yang lalu. Nayeon merekamnya untuk mengungkapkan kebenaran tentang insiden lilin bandi. Saat mengerjakan proyek Lilin Charman, dia menemukan lilin bandi kemudian menyiapkan presentasi kolaborasi Lilin Charman dengan lilin bandi. Tapi saat mengerjakan proyek itu, grup CG menghapus keberadaan lilin bandi. Hijang memerintahkan untuk melanjutkan apa yang diinginkan oleh grup CG. Dia yang akan bertanggung jawab semuanya jika terjadi sesuatu. Nayeon merasa menyesal telah gagal menghentikan insiden itu dan pura-pura tidak tahu. Dia mengakui desain dan branding lilin bandi sangat bagus. Kemudian dia minta maaf untuk semua yang terjadi. Setelah merekam video itu, Nayeon datang ke toko Daeun yang terbakar. Sejak saat itu, dia mengalami depresi karena merasa bersalah. Tangan hitam muncul seperti mencekiknya. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan harddisk milik Sono. Sono datang menemui Nayeon setelah melihat video rekaman itu. Dia merasa menyesal selama ini telah berprasangka salah pada Nayeon. Sementara itu, Direktur Han diselidiki atas kasus pencurian hak cipta Hijet. JH memecatnya karena kasus itu. HQ Motors melakukan konferensi pers bahwa perusahaan mereka membeli teknologi Hijet dan menginvestasikan sejumlah uang. Keesokan harinya, anggota tim underdog menangis karena mereka dipindahkan ke tim 1 termasuk Sono. Nayeon memberi mereka proyek untuk mengerjakan lokakarya perusahaan. Di tempat yang lain, JH bertanya pendapat Hijang bagaimana jika mereka menjadikan Nayeon CEO termuda karena prestasinya dalam menangani proyek HQ Motors. Hijang tampak tidak senang mengetahui hal ini. Beberapa hari kemudian diadakan lokakarya di kantor. Mereka menyiapkannya bersama. Leong mengadakan permainan mencari harta karun atas permintaan Nayeon. Jongwoo mengajak Nayeon mencari harta karunnya karena mereka satu tim, namun Nayeon menolaknya. Jongwoo memberitahu dia menyukainya dan tidak mengharapkan Nayeon membalasnya. Nayeon melarangnya melakukan itu. Dia kemudian bergabung dengan yang lainnya untuk mencari harta karun. Nayeon memeriksa laci meja Jongwoo. Seseorang mematikan lampunya. Nayeon mencari tempat terang, sementara Sono mencarinya. Dia menanyakan keadaan Nayeon yang mengalami sesak nafas. Sono bertanya kenapa dia tidak pernah memberitahu orang rasa sakit yang dia rasakan. Seharusnya dia memberitahu bahwa dia merasa sangat menderita saat gelap dan memintanya untuk tetap di sisinya. Nayeon minta maaf pada Sono. Sono memberitahu awalnya dia pikir Nayeon orang yang sangat jahat, jadi dia ingin balas dendam atas kematian Daeun. Saat jiwa mereka tertukar, dia menganggap kejadian itu adalah kesempatan untuk menjatuhkan Nayeon. Namun anehnya, semakin dia mengenalnya, dia merasa Nayeon orang yang baik. Jika hari itu mereka tidak bertemu di grup CG, mereka tidak akan menderita seperti ini. Sono memberitahu dia benci melihat Nayeon menderita.
kemudian menciumnya. Dan datang ke dalam mimpi Sonu. Dia pamit pada Sonu untuk terakhir kalinya. Daun berharap Sonu bisa melupakannya dan merasa bahagia. Setelah bangun, dia menemui Nayeon untuk menanyakan keadaannya, kemudian meraih tangannya dan meminta Nayeon untuk membiarkannya berada di sisinya. Sonu tidak akan membiarkan Nayeon mencari sendiri orang yang mencoba membunuhnya. Nayeon memberitahu menemukan USB di meja Jongwoo. Isinya rekaman asli kamera CCTV di malam percobaan pembunuhannya. Pria itu membuka topengnya. Dia adalah Jongwoo. Jongwoo mengambil video rekaman CCTV-nya, kemudian mengeditnya, membuat seakan-akan Nayeon jatuh sendiri. Sonu ingin melaporkannya ke polisi, tapi Nayeon melarangnya. Selanjutnya, Nayeon menghadiri reuni dengan Jongwoo dan Yumi. Salah satu teman mereka bertanya apakah Nayeon punya pacar. Nayeon memberitahu pacarnya rekan kerja satu kantornya bernama Sonu. Jongwoo merasa cemburu mendengarnya. Setelah acara reuni, Nayeon kembali ke kantor. Jongwoo menunggu di ruang kerjanya. 어디 한번 또 해봐. 죽이려고 했었잖아. Saat Jongwoo melampiaskan kekesalannya, Sonu datang untuk menyelamatkan Nayeon. Jongwoo bertanya sejak kapan dia tahu. Nayeon menunjukkan USB-nya. Jongwoo memberitahu jika dia menerimanya sekali saja, hal ini tidak akan pernah terjadi. Nayeon mengatakan Jongwoo yang dia kenal tidak seperti ini. Kemudian bertanya siapa yang membuat dia seperti ini. Apakah orang itu Hijang? Hijang memberitahu jika dia ingin mendapatkan Nayeon, diam-diam dia harus membuat Nayeon terpuruk, kemudian muncul sebagai pelindungnya. Jongwoo percaya ucapan Hijang karena dia ingin mendapatkan Nayeon, tapi dia tidak pernah mencoba untuk membunuhnya. Nayeon menyuruhnya keluar. Sonu bertanya apakah tidak apa-apa membiarkan dia pergi. Nayeon mengatakan Jongwoo adalah temannya. Tiba-tiba muncul berita mengenai JH yang memiliki anak di luar nikah, membuat harga saham grup CG jatuh. Nayeon teringat 5 tahun yang lalu keluar rumor JH memakai narkoboy. Kemudian muncul kasus Lilin Bandi. Dia mengatakan metodenya tidak pernah berubah. Di ruang kerjanya, JH tertawa membaca artikel mengenai dirinya yang memiliki anak di luar nikah. Kemudian dia mengatakan situasinya terasa mirip dengan 5 tahun lalu. Saat itu, Hijang menawarkan bantuan dengan membuat insiden yang lebih besar untuk menutup artikel narkoboy JH yang beredar. Sebagai gantinya, dia ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Hijang memerintahkan seseorang untuk membuat korsleting listrik saat toko Daan terbakar. Kembali ke JH, sangat aneh sekarang keluar rumor tidak masuk akal dan Hijang tiba-tiba menawarkan bantuan sama seperti 5 tahun lalu. Hijang memastikan kali ini dia akan membuat citra JH dengan baik agar JH tidak pernah terlibat dalam gosip apapun lagi. Keesokan harinya, Hijang memberikan surat pemecatan Nayeon. Dia memberitahu Nayeon akan segera tahu alasan pemecatannya dari berita di televisi. Nayeon mengatakan dia tidak akan tinggal diam. Sebelum bertemu Nayeon, Yumi mengadakan konferensi pers ditemani Hijang. Dia memfitnah Nayeon mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Ruang kerja Nayeon digeledah dan polisi datang kemudian membawanya ke kantor polisi. Selanjutnya, Hijang dan Yumi menemui Sonu. Sonu tertangkap saat dia menyelidiki Hijang. Hijang menyuruh Yumi menyingkirkan Sonu. Nayeon kembali ke kantor setelah selesai diinterogasi oleh polisi. Dia menanyakan materi presentasi yang tadi dia minta pada Leong. Mereka kemudian menyelamatkan Sonu. Nayeon minta maaf pada Yumi karena tidak memperhatikannya. Yumi mengaku bahwa perbuatannya selama ini salah, kemudian minta maaf. Mereka tahu Sonu diculik dari Pak Nam. Sonu memberikan alat perekam yang dia pegang. Dia merekam semua percakapannya dengan Hijang. Keesokan harinya, Hijang dilantik menjadi direktur pemasaran grup CG yang baru. Nayeon masuk ke ruangan itu. Dia memberikan buket bunga pada Hijang. Kemudian bertanya pada JH, apakah skandalnya hanya bisa ditutup dengan skandal yang lebih besar lagi, seperti 5 tahun yang lalu.
Nayeon melakukan presentasi untuk mengubah citranya dengan proyek lokalisasi daerah Seongsu. Mereka akan membuka bioskop, restoran, dan salon. Pemilik bisnis kecil akan menjadi rekan mereka. Dan sebagai maskot agensi Seongsu yang sangat ramah dan hangat, mereka akan menggunakan wajah JH, pemilik perusahaan kaya yang nakal dengan citra ramah. JH tepuk tangan, dia sangat suka dengan ide Nayeon. Hijang marah, dia mengatakan Nayeon adalah penjahat dan menyuruh mereka untuk memanggil polisi. Tiba-tiba terdengar rekaman suara ketika Hijang menyuruh menyingkirkan Sono. Selain itu, Sono mancingnya agar Hijang mengakui bahwa dia adalah dalang dalam kasus Soo Beauty, membuat rumor JH memakai narkoboy dan kasus Lilin Bandi. Hijang mengatakan seharusnya Nayeon mati saat kasus Soo Beauty terjadi, namun dia selamat, jadi dia harus mengarang cerita mengenai JH yang memiliki anak di luar nikah, kemudian menyebarkan beritanya. JH sangat marah, dia meninggalkan tempat itu. Hijang mengatakan suaranya dimanipulasi dan rekamannya palsu. Jongwoo tiba-tiba muncul memberi kesaksian bahwa rekaman suara itu tidak palsu. Dia mengaku mendorong Nayeon di toko pop-up Soo Beauty dan semuanya di bawah perintah Hijang. Mereka berdua menghalangi Hijang saat dia ingin melukai Nayeon. Nayeon menyuruhnya untuk menerima hukumannya. Hijang mengaku bahwa dia membunuh pacar Sono. Sono sangat marah mendengarnya. Kemudian mengatakan semua akan berakhir dengan cepat karena dia telah mengakui perbuatannya. Polisi datang membawa surat penangkapan Hijang atas kasus percobaan merencanakan pembunuhan. Beberapa hari kemudian, mereka merayakan kenaikan jabatan Nayeon yang menjadi CEO di Seongsu. Nayeon menjadi CEO termuda di industri pemasaran. Mereka foto bersama untuk diunggah ke media sosial Seongsu. Nayeon melihat Sono berjalan menuju ke ruangan tim underdog. Sono memberitahu dia butuh waktu sendiri. Dia memeluknya, kemudian bilang akan segera kembali padanya. 1 tahun kemudian, Jongwoo memberitahu dia akan berhenti mengganggunya, kemudian minta maaf. Di kantor, Leong memberikan proyek branding yang baru untuk mereka bahas. Lex memberitahu dia sudah membuat janji meeting dengan pemilik brandnya besok. Keesokan harinya, Nayeon datang ke tempat meeting yang diberitahu Lex. Ternyata pemilik brand itu adalah Sono. 돌아오겠다고 약속했잖아요. Drama ini berakhir ketika Nayeon memberitahu jasa branding mereka mahal. Sono mengatakan dia akan memberikan semua yang dia miliki, termasuk jiwanya, kemudian mencium Nayeon. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.